Akikah itu dilakukan disembelihnya pada saat usia anak 7 hari. Sekarang bagaimana cara kita menghitung 7 hari ini? Bagaimana cara menghitungnya? Ini ada beda pendapat di kalangan para ahli ilmu. Pendapat yang pertama, menghitung 7 hari itu dihitung pas pada saat lahirnya anak. Misalnya hari Jumat seperti ini, pas pagi seperti ini lahir, maka hari Jumat ini dihitung hari yang pertama. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Maka Kamislah kemudian disembelihnya akikah ini, karena Kamis ini merupakan hari yang ketujuhnya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya hari yang ketujuh itu cara menghitungnya adalah sehari. Hari pertama dihitung dari hari setelah lahirnya. Jadi kalau tadi misalnya hari Jumat misalnya lahir, maka dimulai penghitungan harinya dari hari Sabtunya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti Jumat depannya lagi melakukan akikah. Wallahu a'lam, yang lebih tepat dan lebih kuat secara pendapat adalah pendapat yang menyampaikan bahwa hari di mana lahirnya anak tersebut, berarti hari itu dihitung sebagai hari yang pertama. Di pas misalnya kok lahirnya Jumat, berarti Kamis depannya itu sudah melakukan akikah. Bagaimana kalau hari Kamis tidak bisa? Bagaimana kalau pas hari ke-7 tidak bisa? Maka boleh dikerjakan pada hari yang ke-14. Hari 14 nggak bisa juga, maka boleh dikerjakan di hari yang ke-21. 3 hari ini pelaksanaan akikah lebih ditekankan. Hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Bagaimana kalau misalnya hari ke-21 nggak bisa? Maka hakikatnya kesunahannya sudah mulai berkurang. Boleh dilakukan, yang penting anak ini nanti belum usia balik dan sudah tidak lagi menghitung kelipatan angka 7 tadi, terserah. Yang penting usianya sebelum balik. Kemudian bagaimana kalau nanti mengakikahi seorang anak dalam kondisi sudah dewasa, sudah balik? Mungkin dulu ketika lahir nggak ada uang ya, mungkin nggak ada tabungan juga, tapi baru ketika nanti anak ini menginjak usia SMA atau mungkin kuliah, orang tuanya baru punya uang. Apakah tetap ada kesunahan melakukan akikah anak tersebut? Jawabannya tidak. Karena hakikatnya semakin hari semakin berkurang nilai kesunahan untuk melakukan akikah tadi. Apalagi kalau sudah usia balik gitu ya, sudah usia dewasa, maka tentu tidak ada lagi kesunahan melakukan akikah. Berikutnya, apa hukumnya kita mengakikahi diri kita sendiri? Dulu mungkin orang tua kita nggak mampu, sehingga kita belum diakikahi. Kita sekarang misalnya sudah bekerja, sudah punya penghasilan, kita punya tabungan. Apakah kita hari ini tetap diperintahkan untuk melakukan akikah? Diperintahkan untuk melakukan akikah atau tidak? Jawabannya tidak. Karena tadi yang pertama, kesunahan akikah itu semakin tambah waktu berarti semakin berkurang. Kemudian yang kedua, kalau dalam kondisi dewasa, berarti kesunahannya juga sudah tidak ada gitu. Meskipun kita mampu hari ini, hakikatnya kesunahan akikah itu sudah tidak ada gitu ya. Kemudian apa hukumnya orang tua karena nggak mampu, terus pada saat hari ke-7, hari ke-14 atau ke-21 itu sampai utang-utang ya, pinjam-pinjam uang untuk mengakikahi anaknya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nah, dalam hal ini ada dua ya. Kalau memang dalam kondisi ada kemungkinan bisa membayar utang tersebut, ada peluang untuk bisa membayarnya, maka dibolehkan untuk sampai utang-utang supaya bisa mengakikahi putra atau putrinya. Dan ini nanti sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian para ulama, maka dibolehkan untuk sampai kemudian berhutang supaya bisa mengakikahi putra putrinya. Dengan tujuan apa? Untuk niatnya adalah untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena akikah ini hukumnya sunnah, maka kalau kita lakukan tentu nanti ini kita mendapatkan kesunahan dari melakukan akikah tersebut. Niatnya untuk beribadah menjalankan sunnah Nabi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ganti dengan harta yang lebih baik lagi gitu kan, dimudahkan untuk membayar hutang-hutangnya.
Adapun bagi seorang yang memang tidak mampu, untuk kesehariannya saja mungkin belum ada uang atau secara materi yang untuk mencukupinya. Kalau kemudian dia misalnya berutang tambah membebani hidupnya, maka hakikatnya tidak ada kesunahan di dalam melakukan akikah tadi. Artinya tidak perlu kemudian dia melakukan hutang-hutang karena hakikatnya dia tidak mampu gitu, hanya tidak mampu, dan dia kalau misalnya berutang misalnya tidak mampu untuk membayarnya, itu ya tentu karena tidak mampunya itulah menyebabkan dia tidak kesunahannya tidak kemudian melekat pada dirinya.